Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM dalam video konsultasi kusta. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang nyeri pada penderita kusta. Di antara kalian seringkali menanyakan pada kolom komentar YouTube, Pak Johan, saya terasa nyeri, atau menggunakan bahasa sinonim yang lain ya, nyeri, cokot-cokot, senut-senut, pegel, ya, sakit dan sebagainya. Pada daerah ini, pada daerah sini, pada pergelangan kaki, pada mata kaki, pada lutut dan sebagainya. Nah, terus menanyakan kenapa ya? Nah, ini untuk menjawab pertanyaanmu, profesor manapun itu nggak bisa langsung jawab bahwa nyerimu adalah nyeri apa, terus solusinya apa. Tapi seringkali kamu menginginkan jawaban yang presisi langsung seketika itu juga. Profesor mana yang sanggup menjawab seperti itu? Ya, justru semakin pintar, semakin berpengalaman tenaga kesehatan itu perlu membutuhkan pengkajian lebih dalam. Karena pengalaman dengan nyeri banyak sekali yang sudah dia jalani. Oh, nyeri karena ini bisa terjadi, nyeri karena makanan ini bisa terjadi, nyeri karena ini bisa terjadi, nyeri karena trauma ini, nyeri karena infeksi ini, nyeri karena peradangan ini. Semuanya bisa terjadi nyeri gitu loh. Dan itu bisa saja terjadi pada penderita kusta. Entah itu karena penyakit kustanya atau faktor penyakit di luar kustanya juga bisa gitu loh. Justru semakin pintar nakes itu semakin butuh pengkajian untuk melakukan kontekstualisasi. Ini nyerinya konteksnya konteks apa gitu. Jadi jangan harap kamu kalau misalkan nanya cuma di kolom komentar YouTube seperti itu, untuk urusan nyeri seperti ini bisa langsung terpuaskan, itu nggak mungkin, Mas. Dengan tenaga kesehatan manapun, kalau konsultasi tentang nyeri itu butuh pengkajian. Jadi kamu butuh konsultasi lebih privat, lebih intensif, ya, dengan nakes siapapun gitu. Itu. Karena banyak kondisi-kondisi yang bisa mengakibatkan nyeri. Kalau misalkan kamu dipaksain untuk mendapat jawaban, bisa saja jawabannya ngawur. Jawabannya ngawur, sugestinya, sarannya juga ngawur. Kamu ambil tindakan seperti itu, ya bisa aja kamu rugi. Rugi karena nggak tepat, nggak efisien, nggak efektif, belum misalkan ada efek samping dari tindakan tersebut, kamu rugi sendiri, Mas. Jadi jangan main-main urusan nyeri. Nyeri kan melibatkan saraf sensorik, gitu loh. Ada berbagai macam nyeri yang bisa terjadi pada penderita kusta. Yang pertama, nyeri karena selain progres penyakit kustanya. Nyeri bukan karena penyakit kustanya. Itu bisa saja terjadi. Apa itu? Ya macam-macam, banyak banget. Yang orang umum juga bisa merasakan nyeri karena itu. Tidak hanya penderita kusta saja yang mengalami itu. Misalkan nyeri karena kamu asam urat misalkan. Saya juga pernah kok asam urat agak tinggi, terus aku makan kerang sawah, wah nikmat sekali, wah makan proteinnya tinggi. Besoknya badan saya dari ujung rambut sampai ujung kaki kayak maling habis dimasak. Nah, habis diamuk masa, pegel banget seperti itu. Nah, itu kan bahasa pegel, nyeri, cekot-cekot dan sebagainya, semuanya masih bias ini loh. Harus dipertegas, nyerinya nyeri karena apa? Karena makanan juga bisa, karena misalkan habis terpapar zat tertentu, misalkan habis terpapar radiasi sinar tertentu bisa timbul nyeri, karena makanan tertentu, karena obat tertentu, karena trauma tertentu, infeksi tertentu, inflamasi tertentu, karena misalkan rangsangan mekanik tertentu, rangsangan kinestetik tertentu, itu juga bisa mengakibatkan nyeri. Karena kurang gerak, kebanyakan tidur juga bisa pegel. Ya, jadi kan pengkajiannya banyak, Mas. Riwayat penyakit nyerimu tuh gimana? Riwayat penyakit terdahulu kamu punya penyakit apa dan sebagainya. Ini kan perlu ditanyain. Dan semua pertanyaan ini kalau harus saya tanya jawab di kolom komentar YouTube, mau berapa jam selesainya? Belum salah pahamnya, belum terpotong-potong komunikasinya. Dari pagi nyambung, siangnya nyambung lagi, sorenya nyambung lagi. Ini orang yang mana ya? Ini yang nanya yang mana? Ini konteksnya mana? Udah lupa. Dan kamu memaksakan diri untuk mendapatkan jawaban yang puas. Ya ngaco, Mas, kamu mengkhianati kodrat alam seperti itu. Jadi banyak sekali nyeri yang bukan terkait kusta, nyeri karena penyebab lain, tapi bisa dialami oleh penderita kusta. Pengkajiannya pun harus banyak gitu. Itu yang pertama. Kalau misalkan nyeri karena kusta, nih yang kedua. Nyeri karena kusta itu karena apa saja? Yang pertama nih, karena reaksi. Nah, itu yang misalkan kamu takutkan kan. Nyeri karena proses terjadinya stadium inflamasi pada reaksi kan. Karena reaksi atau stadium peradangan, ciri-cirinya kan pertama nyeri ya, merah, terus demam atau panas, terus bengkak dan gangguan fungsi. Nah, ini nyerinya ini kan merupakan tanda-tanda dari inflamasi atau terjadinya reaksi. Bisa, ya bisa. Tetapi lebih spesifiknya kalau nyeri pada reaksi adalah nyeri tekan atau nyeri raba pada saraf tepi. Jadi kalau konsul, ini di bagian sini mana? Nggak ada gambarnya, nggak ada videonya dan sebagainya, salah pahamnya tinggi, terjadinya miskomunikasi, communication breakdown dan sebagainya, itu potensialnya tinggi sekali.
Ya, itu nyeri tekan atau nyeri raba pada saraf tepi. Saraf tepi itu di mana? Nah, ini kan lebih presisinya, lebih tepatnya harus melihat. Itu loh. Saraf tepi di mana? Di mana coba? Yuk di sini, di sini, di sini. Lah kan nggak tepat kalau ngomong di sini doang. Ya kan? Dikaji benar-benar nyeri saraf tepi itu lokasinya di mana? Ketik Bagus Johan Maulana posisi saraf tepi kusta itu ada. Kalau misalkan mau baca-baca dulu mau bagaimana mempertimbangkan ini nyerinya nyeri apa, kalau misalkan kamu mau belajar dulu silahkan seperti itu sebelum konsultasi lebih intensif. Itu nyerinya pada saraf tepi. Terus kalau misalkan nyeri pada reaksi bisa juga terjadi pada mana? Pada misalkan nodul yang pecah. Ya kan? Reaksi tipe 2 berat misalkan di situ. Nodul pecah bisa nyeri. Karena nodul letaknya bisa saja bukan pada bercak. Jadi bukan pada kulit yang mati rasa. Jadi kalau misalkan sampai pecah dan sebagainya peradangan itu bisa nyeri. Itu reaksi tipe 2 berat juga. Itu juga membutuhkan prednison atau metilprednisolon. Terus nyeri mana lagi? Nyeri misalkan pada nyeri sendi dampak dari reaksi tipe 2 berat. Ya, reaksi tipe 2 berat kan menyerang organ-organ tubuh yang lain, misalkan juga sendi-sendi artritis, sendi-sendi misalkan di sendi-sendi tangan dan sebagainya, timbulnya sampai jari seperti sosis atau sosis finger, itu juga saya pernah lihat seperti itu juga merasakan nyeri. Nah itu kan perlu dikaji juga nih ya. Nah, letaknya di mana, sendi mana yang terserang, ini juga akan mempengaruhi penilaian. Jangan-jangan ini artritis karena penyebab lain, bukan karena artritis reaksi ENL atau reaksi tipe 2 berat. Gitu. Terus bagian dari nyeri juga ini adalah gatal. Gatal apa hubungannya sama nyeri? Ini ilmu nih. Jadi sensasi nyeri yang dirasakan pada ambang yang kecil, maka terasanya adalah sensasi gatal. Sebenarnya itu nyeri pada saraf tepi. Saraf tepimu sensoriknya sudah rusak, sehingga yang nyeri hebat itu hanya dirasakan sekedar sensasi gatal. Itu juga beberapa dikeluhkan oleh teman-teman yang sedang reaksi, bercaknya memerah dan terasa gatal. Gatal kayak ada sensasi kayak semut yang berjalan kayak dan sebagainya. Itu biasanya adalah nyeri. Seharusnya itu terasanya nyeri berat, nyeri banget, nyeri sekali, tapi gara-gara sensorikmu rusak, maka sensasi nyeri hanya dirasakan pada ambang yang kecil. Maka nyeri yang dirasakan pada ambang yang kecil itu hanya terasa sebagai sensasi gatal. Nah, itu juga merupakan bagian dari nyeri yang sudah terkompresi menjadi sensasi gatal. Itu juga terjadi pada reaksi. Nah ini kan juga perlu pengkajian loh mas, nggak hanya sekedar tanya jawab di YouTube terus kamu langsung puas, nggak bisa. Itu ya. Terus nyeri karena yang lain, misalkan reaksi ENL atau reaksi tipe 2 berat kan juga menyerang organ-organ, misalkan limfadenitis, terjadinya peradangan pada kelenjar limfe, sekelen dan sebagainya. Ngomong pegel di mana? Pegel di selangkangan sini karena apa ya? Ntar dulu pengkajiannya yang utuh dulu gitu loh. Bisa aja itu limfadenitis, bisa ada nyeri sekelen ini karena apa? Karena kamu ada luka di ujung kaki sana, sehingga sekali sikile sekelen terjadi limfadenitis atau sekelen di selangkangan kamu di sini nyeri karena di sini ada kelenjar-kelenjar limfe, di situ menyaring kumannya digebukin di situ sehingga meradang terjadi limfadenitis. Itu juga bisa terjadi. Kan pengkajiannya harus banyak nih, kamu ada luka atau tidak, ada infeksi enggak di ujung kaki dan sebagainya, banyak. Terus misalkan dari akibat-akibat yang lain, misalkan reaksi ENL atau tipe 2 berat yang juga bisa mengakibatkan peradangan pada epididymoorchitis, itu peradangan pada skrotum, bukan skrotumnya, pada testisnya ya, pada testisnya penis, telurnya kamu mas yang cowok itu. Terus pada epididymis, saluran yang keluar dari testis itu juga terasa nyeri bisa terjadi. Nah ini kan butuh pengkajian juga. Itu ya nyeri karena reaksi. Bisa aja nih nyeri karena penyakit kusta, tetapi bukan karena reaksinya, tetapi dampak dari pasca reaksi. Misalkan saya dulu pernah mengalami reaksi, nah terus terjadi di sini penarikan atau tertariknya tendon atau ligamen atau jaringan saraf itu sendiri karena dulu pernah membengkak, karena pernah reaksi terus sudah sembuhnya, si reaksinya sembuh, maka jaringan atau jaras sarafnya ini mengkeret
ya, sembuhnya dari reaksi mengkeret, memendek seperti itu. Nah, terus tatkala kamu memberikan perlakuan mekanik, misalkan tangan kamu mau diluruskan gini, ya akhirnya manteng, akhirnya terasa nyeri, itu juga bisa terjadi. Jadi kan banyak nih yang mengeluhkan, saya kalau buat jalan nyeri, saya kalau buat peregangan kayak gini kakinya nyeri. Apakah saya reaksi? Belum tentu. Bisa aja dulu pernah reaksi, ya. Terus organ-organ kamu tertarik, ketarik seperti itu, manteng, memendek, tapi kamu paksain dengan rangsangan mekanik seperti itu buat berjalan, ya itu bisa aja terjadi nyeri meskipun itu bukan reaksi, tapi bekas reaksi yang dulu. Ini pengkajiannya kan harus tanya jawab intens. Kalau melalui tulisan, naratif, nggak mudeng. Kamu terjadi miskomunikasi, salah paham. Nanti kamu sangka itu reaksi, kamu minum prednison ngapain? Gitu. Jadi saya sarankan teman-teman kalau nanya tentang reaksi, wis nggak bakalan puas kamu kalau misalkan hanya sekedar komunikasi-komunikasi yang terputus-putus seperti itu. Kamu harus ambil konsultasi privat. Tidak harus dengan saya, tetapi kamu dengan nakes manapun, konsultasi privat adalah konsultasi yang lebih privasi, lebih intensif gitu loh, madep. Entah online entah offline, itu baru kamu mau terpuaskan. Solusinya apa? Ya solusinya kan tergantung hasil pengkajian itu. Kalau misalkan permasalahannya adalah asam urat, ya berarti asam uratmu harus diturunkan menggunakan obat tertentu. Kalau misalkan inflamasi, bisa aja kan tambahan inflamasi yang mungkin steroid ataupun yang non steroid juga bisa. Kalau misalkan ini ternyata ada bengkak juga di situ, ternyata ada infeksi juga, berarti infeksinya harus diturunkan misalkan menggunakan antibiotik. Ya tergantung dong nanti kumannya apakah kolonisasi, apakah kontaminasi, apakah infeksi, apakah spreading infection, apakah lokal infection, itu semuanya juga tergantung itu semua obatnya. Jadi saya nyeri pak, apakah saya harus kasih obat anti nyeri? Ya obat anti nyeri yang apa? Kalau hanya sekedar simptomatis, obat anti nyeri ya bisa. Tapi apakah itu menangani permasalahan penyebabnya? Kan belum tentu. Kamu minum obat anti nyeri doang, tapi sedangkan penyebabnya tidak diatasi menggunakan cara-cara yang lain, ya bisa aja nyerinya terus-terusan, nggak bakalan selesai-selesai karena penyebab utamanya tidak tertangani. Gitu ya guys ya. Jadi kalau untuk nyeri memang harus lebih intensif pengkajiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.